Pria ini terjebak di koridor dan tidak bisa keluar. Tiap hari hanya bisa makan mie instan. Hingga 35 tahun baru mengetahui kebenaran dari semua ini. Saat James kembali, dia melihat adiknya John sangat cemas. James bertanya padanya apa yang telah terjadi. Dia juga hanya terus meminta maaf. Tiba-tiba seorang polisi muncul di depan mereka. John memberitahu kakaknya. Dia telah mengatakan semuanya kepada polisi. James sangat marah saat polisi tidak memperhatikan mereka. Dia dan adiknya mencoba melarikan diri dari tangga. Polisi melihatnya segera menembak kaki James. John sangat marah. Dia mengancam jika terjadi sesuatu pada kakaknya, maka dia akan menghabisi polisi itu. Polisi menodongkan pistol padanya dan berkata bahwa dia hanya menembak kakinya. Setelah sampai di kantor polisi maka akan diobati. Saat mereka turun ke lantai pertama, mereka menemukan pintu keluar tidak bisa dibuka. Dan masih ada tangga di bawah sana. Dan di dinding tangga tertulis angka lantai 9. Polisi tidak percaya dan terus berjalan ke bawah. Dia mencoba membuka pintu di setiap lantai. Hingga dia mencapai lantai pertama lagi. Dia sama sekali tidak berhasil membuka satu pintu. Lalu dia terus berjalan ke bawah. Tak diduga dia bertemu kedua saudara yang berhenti di lantai 9. Tidak hanya polisi yang terkejut, bahkan kedua bersaudara juga merasa sangat aneh. Polisi tidak percaya. Dia memilih untuk naik ke atas kali ini. Tak lama kemudian, dia datang dari bawah. Dia masih ingin mencoba lagi. Jadi dia mengeluarkan kunci dan dibuang ke bawah. Tidak lama kemudian, kunci jatuh dari atas. Polisi curiga kedua bersaudara menaruh obat ke dia. Tapi mereka berkata, mereka juga terjebak di tangga seperti dia. Untungnya, ada mesin makanan di tangga lantai pertama. Ini memberi makanan untuk mereka. Kondisi James semakin memburuk. Dan mereka telah terjebak selama 4,5 jam. Polisi mengambil dompetnya. Dia melihat foto istri dan putrinya. Hari ini adalah ulang tahun pernikahan ke-15 mereka. Seharusnya dia merayakan dengan makan bersama. Tak disangka, John berkata, "Jika sesuatu terjadi pada kakakku, aku pasti akan membiarkan mereka menghilang dari dunia ini." John menemukan ransel milik kakaknya. Dia mengeluarkan semua isinya. Tapi dia tidak menemukan barang yang bisa digunakan untuk menghentikan pendarahan. 24 jam segera berlalu. Mesin penjual otomatis bertambah sendiri. James tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Sebelum mati, dia meminta adiknya hidup dengan baik. John sangat marah. Dia menodongkan pistol ke polisi. Dan ingin mati bersama dengannya. Tiba-tiba layar menjadi hitam. Dalam sekejap 35 tahun sudah berlalu. Pada saat itu koridor penuh dengan sampah. Polisi menjadi pria kurus yang berkulit tipis. Dan John setelah mengikuti nasihat kakaknya, dia terus berolahraga. Selain itu dia juga membagikan semua barang dari mesin otomatis. Bahkan dia bisa mandi dan menyikat gigi. Dia menyisir rambut dengan cermin yang dibuat dari pemotong kuku. Kemudian dia berdoa di hadapan ransel milik kakaknya. Kemudian membagikan barang-barang di dalamnya. Dia mengambil uang dari ranselnya. Sampai sekarang sudah ratusan juta. Kemudian dia berdoa di depan tulang kakaknya. Sebaliknya, polisi menjalani kehidupan yang sangat keras. Tiap hari hanya makan mie instan. Dan harus meminta John untuk mengurusnya. John juga tidak lupa membawa polisi untuk berdoa bersama. Setelah berakhir, keduanya akan duduk bersama dan berobrol. Lagi pula sudah terjebak begitu lama. Semua dendam lama sudah menghilang. Dengan begitu waktu sehari segera berakhir. Suatu hari polisi tua tiba-tiba berteriak. "Semua ini tidak nyata. Saya tidak nyata. Istri dan putriku juga tidak nyata." John tidak tahu apa yang dia coba katakan. Polisi tua terus berkata, "Karena aku membunuh kakakmu. Sehingga menyebabkan semua ini terjadi." Dia bilang dia pernah diperingatkan tentang hal itu. Tapi dia lupa. Anda dan saya yang nyata ada di tempat lain. Kita berdua hanya pengganti realitas. Bantu aku mengubah semua ini. Jangan masuk ke lift itu. Setelah mengatakan itu polisi tua itu akhirnya meninggal. Setelah dia meninggal, tiba-tiba muncul lift di lantai pertama. John terdiam untuk waktu yang lama. Akhirnya dia menekan tombol lift. Ada baju pelayan di lift. Setelah dia memakainya,
Tidak lama kemudian masuk sepasang pasangan yang baru menikah. Siklus baru akan dimulai. Ini adalah film yang saya ceritakan hari ini. Ruang tidak disengaja. Baiklah, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi lain kali.